Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan akhirnya berhasil menyelesaikan salah satu misi tingkat menengah berkat bantuan klon miliknya. Ya, tentu semua itu adalah bagian dari rencana Fang Yuan sendiri. Dan kali ini kita masih akan melanjutkan kisah hidup Fang Yuan di part 405. Langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Pada awal part ini, pemandangan yang ditunjukkan pada kita adalah sebuah pulau sarang lebah. Pulau ini memiliki bentuk yang aneh, menyerupai sarang lebah raksasa berwarna kuning tua. Pulau ini juga penuh dengan lubang dan lorong yang saling terhubung. Di dalamnya, Feng Jiang, seorang immortal peringkat 6 bawahan Miao Mingsen, berdiri menghadapi kawanan cacing tanah benang merah yang menyerbu dari segala arah. Tubuh mereka melesat cepat seperti kilat merah. Mereka menyerang tanpa henti. Feng Jiang bertarung sambil mundur. Meski sebenarnya dia bisa memusnahkan mereka, tetapi dia memilih untuk menahan diri. Karena tujuannya bukanlah untuk membasmi mereka, melainkan untuk memulihkan ekosistem dari pulau. Jika dia bertarung habis-habisan, maka pulau akan hancur dan tentu poin prestasinya akan anjlok. Feng Jian mulai terdesak. Dia terbang keluar dari sarang. Namun, kawanan itu tetap mengejarnya hingga keluar. Sebelum pada akhirnya mereka jatuh kembali karena tidak bisa terbang. Mereka lalu kembali menggali masuk ke dalam tanah. Namun lubang yang mereka tinggalkan justru kian memperparah kerusakan pulau itu. Sial, jumlah mereka terlalu banyak. Dan kemungkinan masih ada binatang buas lain di dalam sana. Ditambah lorong yang ada juga semakin sempit dan itu merugikanku. Feng Jian terdiam sejenak lalu mengambil keputusan. Apertur abadinya kemudian terbuka dan sekelompok besar lebah keluar. Lebah-lebah itu adalah lebah giro kuning. Mereka semua adalah elit peringkat 5 dengan pemimpin di tingkat binatang buas kuno. Totalnya ada 3 binatang buas kuno. Lebah-lebah ini adalah inti dari kekuatan koloni milik Feng Jiang. Dia mampu memperkuat dan menyatukan berbagai jenis spesies lebah dengan koloni ini. Kali ini, Feng Jiang mengeluarkan semuanya dan dia membuat sebuah taruhan besar. Kawanan lebah berubah menjadi awan kuning. Mereka lalu menyerbu masuk ke dalam sarang lebah. Dengan bantuan mereka, koloni lebah asli pun bangkit dan mulai melawan. Perang antar spesies pun akhirnya pecah. Pulau bergetar hebat, retakan pun menyebar. Feng Jiang segera bergerak. Dia menggunakan metode jalur bumi untuk menstabilkan struktur pulau sambil terus memimpin komando dalam pertarungan para lebah. Keberuntungan kali ini berpihak padanya. Setelah jumlah cacing berkurang drastis dan hanya menyisakan 1 cacing di tingkat binatang buas kuno, mereka akhirnya memilih mundur. Semua cacing itu terjun ke laut. Feng Jiang mengamati jutaan cacing yang membentuk arus merah dan bergerak menjauh. Dia menghela nafas lega, tapi ada sedikit keraguan di wajahnya. Haruskah dia mengejar para cacing itu? Setelah memikirkannya dengan sungguh-sungguh, dia berhenti. Dia tahu bahwa ini terlalu beresiko. Aku tidak boleh menambah variabel baru. Lebih baik aku memperbaiki pulau ini dulu. Feng Jiang lalu turun kembali. Hari demi hari pun berlalu,
dia memperbaiki seluruh struktur pulau. Dia memperkuat titik lemah pulau itu dan menambah koloni lebah yang ada, lalu juga dia menanam bunga khusus. Pulau sarang lebah pun akhirnya pulih sepenuhnya. Bahkan, pulau itu telah berkembang menjadi titik sumber daya tingkat menengah. Melihat kekayaan itu, Feng Jian sempat tergoda untuk mengambilnya. Namun, dia berhenti karena dia terikat oleh aturan misi. Dia akhirnya kembali ke Tugu Prestasi. Dia memeriksa hasil pekerjaannya. Di sana, dia melihat dia memperoleh lebih dari 80 poin prestasi. Dia terdiam dan tampak menghela nafas. Aku bahkan tidak mencapai 100 poin. Berarti tindakanku masih belum sempurna. Seharusnya aku membasmi para cacing itu. Jika dibiarkan, mereka memang bisa kembali lagi. Feng Jian berpikir. Pikirannya semakin dalam dan pada akhirnya dia menepis pikiran sebelumnya. Tapi setelah dipikir lagi mungkin bukan itu masalahnya. Misi ini adalah menyeimbangkan ekologi pulau sarang lebah. Tetapi aku hanya memperbaiki pulau, bukan lingkungan laut di sekitarnya. Artinya ini adalah kesalahanku. Ia hanya bisa menghela nafas. Sebelumnya Fang Yuan telah mengungkap rahasia tentang gelar orang baik. Hal itu memungkinkan Feng Jian mengambil misi di tingkat menengah. Namun, kini setelah menyelesaikan misi pertamanya, dia merasa tidak puas. Biaya yang ia keluarkan besar. Bahkan dia sampai harus mengorbankan sebagian dari lebah giro kuning kesayangannya. Tapi meski begitu, poin prestasi yang ia dapatkan ternyata tidak terlalu besar. Ini menjadi pukulan tersendiri bagi Feng Jian. Apalagi kalau dia mau menukar sebuah Gu Immortal, dia memerlukan 10.000 poin prestasi. Itu jelas jumlah yang sangat banyak. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak pengorbanan yang harus ia keluarkan setelah ini. Feng Jian tampak menghela nafas. Dia menatap Tugu Prestasi lagi. Misi tingkat menengah terlalu sulit. Padahal misi ini yang paling cocok untukku. Tapi hasilnya hanya sekitar 80 poin. Sebenarnya, di papan misi ada banyak pilihan, tapi sebagian besar itu di luar kemampuannya. Kini dia mengerti mengapa Fang Yuan memilih menyembunyikan rahasia gelar itu. Dengan keunggulan awal yang dia punya, Fang Yuan bisa memilih misi yang paling efisien. Tapi meski begitu, dia tetap merasa janggal. Kecepatan Zhu Ying terlalu mengerikan. Hampir semua misi yang ia ambil mendapatkan nilai sempurna. Apakah memang jalur transformasi seefektif itu? Feng Jian tenggelam dalam pertanyaan itu. Dan tiba-tiba sebuah cahaya putih berkilat. Sosok Fang Yuan muncul di sampingnya. Feng Jian segera memberi hormat. Tuan Zhu Ying. Fang Yuan pun mengangguk ringan. Pandangannya langsung tertuju pada Tugu Prestasi. Angka pada papan bergerak dengan cepat. Dari posisi terbawah, Fang Yuan langsung melesat naik, menembus semua pesaingnya dan kembali ke posisi 3 besar. 500 poin prestasi sekaligus. Hati Feng Jian bergetar ketika melihat jumlah poin Fang Yuan yang bertambah. Fang Yuan tersenyum tipis. Sebelumnya aku menukar 1000 poin prestasi untuk gelar orang yang sangat baik. Dengan itu aku bisa menerima misi yang lebih menguntungkan. Mendengar itu Feng Jian tertegun. Lalu dia segera membungkukkan badan dalam-dalam. Tuan,
terima kasih atas bimbingannya. Fang Yuan hanya mengangguk. Dia lalu berjalan ke sisi lain dan menukar gelar yang sama sekali lagi. Dalam sekejap 500 poin prestasinya lenyap dan posisinya kembali jatuh ke posisi terbawah. Feng Jiang terdiam. Dia ingin bertanya, namun dia menahan diri. Dia tahu bahwa Fang Yuan tidak berniat menjelaskannya. Satu hal yang pasti, apapun yang ditukar Fang Yuan pasti sesuatu yang berharga. Lalu Fang Yuan dengan santai berkata, melihat waktunya, tampaknya mereka akan segera kembali. Feng Jiang pun mengangguk. Dia tahu yang dimaksud Fang Yuan adalah Miao Mingzhen dan yang lain. Benar saja, tak lama kemudian mereka benar-benar muncul. Setelah berkumpul, Feng Jiang segera menjelaskan tentang rahasia gelar orang yang sangat baik. Miao Mingzhen berpikir sejenak. Gelar orang baik membuka misi tingkat menengah, sementara gelar orang yang sangat baik membuka misi skala besar. Itu jelas adalah satu rangkaian. Jika satu diketahui, maka yang lain hanya tentang waktu. Meski begitu, rasa terima kasih terhadap Fang Yuan kini semakin dalam, karena informasi ini tidak pernah dibagikan oleh klan Shen ataupun Ren Xiaoping. Dalam situasi seperti ini, setiap keuntungan kecil bisa saja menentukan hasil akhir yang berbeda. Lalu di depan semua orang, Fang Yuan kemudian berkata dengan tenang, "Saudara Miao, tidak perlu khawatir pada Shen Zhongsheng. Aku punya cara untuk menjaga jarak aman saat nanti kita keluar dari tempat ini. Dan hal itu ada di hadiah yang bisa kita tukar di tugu prestasi ini." Ucapan itu mengejutkan semua orang. Gui Qiye pun tampak mengangkat alis. Hadiah dari tugu prestasi? Fang Yuan menjawab singkat, "Benar." Sikap Fang Yuan terhadap Shen Zhongsheng terlalu berani. Jika tanpa jaminan yang pasti, itu sama dengan mencari kematian. Jadi, ketika Fang Yuan mengatakan itu, mereka pun menjadi percaya. Fang Yuan melanjutkan, "Aku bisa menerima misi skala besar sekarang, tapi aku tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Aku butuh bantuan kalian." Setelah berkata itu, Fang Yuan langsung mengambil sebuah misi dan membagikan informasinya. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak tahu, ternyata bisa juga membagikan misi. Fang Yuan juga mengetahui hal ini dari kehidupan sebelumnya, di mana Miao Mingzhen pernah menemukan rahasia ini. Gelar tingkat lebih tinggi memungkinkan mereka untuk berbagi misi. Bagi immortal, misi tingkat menengah sudah sulit untuk diselesaikan sendirian. Maka dengan bekerja sama, efisiensi mereka akan meningkat drastis meskipun poin prestasinya harus dibagi. Miao Mingzhen hanya berpikir sejenak, lalu kemudian menerima tawaran itu. Baru saja dia menyelesaikan misi di tingkat menengah, dan dia merasakan sendiri betapa beratnya beban menyelesaikan misi tingkat menengah. Memang berbeda dengan Fang Yuan yang menguasai banyak jalur. Mereka hanyalah immortal biasa. Setiap orang hanya mengandalkan satu jalur utama. Karena itu, pilihan misi mereka pun sangat terbatas. Jadi bekerja sama dengan Fang Yuan tentu adalah pilihan yang terbaik. Ini mereka mulai mencoba pendekatan baru. Pendekatan yang terasa jauh lebih menjanjikan. Dan setelah itu, mereka mulai menjalankan misi. Fang Yuan, Miao Mingzhen, dan yang lain lalu kemudian dipindahkan ke tempat misi. Di sana, tanpa membuang waktu,
mereka segera menyebarkan gerakan pembunuh investigasi yang mereka punya. Fang Yuan pun menjadi orang pertama yang menyapu seluruh wilayah itu. Dari persepsi Fang Yuan, kita tahu bahwa wilayah ini adalah lautan yang luas. Ombak mengamuk, gelombang besar saling menghantam, menciptakan riak tak berujung. Dalam pantulan air yang bergejolak itu, bayangan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya tampak samar. Kemudian di tengah lautan terdapat 5 pulau kecil. Pulau yang pertama adalah Pulau Getaran Batu Giok. Pilar-pilar batu giok yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak, berdentang nyaring diterpa angin yang kencang. Pulau kedua adalah Pulau Tulang Putih. Warnanya putih pucat dan dipenuhi oleh tulang serta bangkai binatang yang berserakan. Sementara pulau yang ketiga adalah Pulau Ruang Angkasa Tersembunyi. Pulau ini tampak seperti ilusi, seolah-olah tidak benar-benar ada di dunia. Kemudian pulau keempat adalah Pulau Angin Pedang. Di atasnya ada 3 tornado yang terus berputar tanpa henti. Lalu yang terakhir, pulau kelima adalah Pulau Harta Bulan Sabit. Seluruh pulau tampak diselimuti langit malam. Pasirnya memancarkan cahaya bulan yang redup. Saat ini, 3 dari 5 pulau itu telah hanyut mengikuti arus. Di antaranya Pulau Angin Pedang yang bergerak paling cepat. Arahnya pun kacau dan sulit diprediksi. Sementara Pulau Getaran Batu Giok adalah pulau yang berada dalam kondisi paling kritis. Pilar-pilar di bawahnya sudah retak. Tidak lama lagi, dia pun akan ikut hanyut seperti 3 pulau yang lain. Sebaliknya, Pulau Ruang Angkasa Tersembunyi adalah yang paling stabil. Pulau itu tertanam kokoh di kejauhan. Dia dipenuhi oleh tanda dao jalur hantu yang dapat menahannya di tempat. Lalu penyebab utama dari semua kekacauan itu sebenarnya adalah arus tumbukan di dasar laut. Arus itu membesar hingga mengganggu keseimbangan seluruh wilayah. Dan untuk menyelesaikan misi ini, mereka harus menekan arus itu, merestrukturisasi ekologi laut, dan kemudian memulihkan kembali rantai dari kelima pulau. Fang Yuan segera melakukan perhitungan. Wilayah ini dulunya merupakan sistem ekologi yang utuh, dengan kelima pulau sebagai inti. Arus tumbukan pun tidak pernah ada sebelumnya. Kini, arus itu sudah seperti hiu yang dilepaskan di dalam kolam yang tenang. Arus itu menghancurkan keseimbangan yang telah lama terbentuk. Sementara, Fang Yuan menyimpulkan situasi, Miao Mingzhen dan yang lain mereka juga tampak menyelesaikan penyelidikan mereka. Ekspresi mereka kini tampak berubah menjadi serius. Ini misi berukuran besar. Tingkat kesulitannya beberapa kali lipat dari misi tingkat menengah. Hati Huadie tenggelam. Wajah Feng Jiang pun muram. Saat memperbaiki Pulau Sarang Lebah saja, aku sudah kesulitan mencapai keseimbangan yang sempurna. Tetapi di sini, tugas kita bukan sekedar menyeimbangkan, melainkan merombak seluruh ekologi. Setiap pulau berada dalam kondisi yang lebih parah, dan ini belum termasuk wilayah laut luas serta arus tumbukan di bawahnya. Kui Qiye menghela nafas dalam hati. Strukturnya terlalu rumit. Tanpa bantuan immortal jalur kebijaksanaan, kita mungkin harus mencobanya berkali-kali dan kesalahan pun tak akan terhindarkan. Miao Mingzhen juga mulai menghitung dalam hati. Misi sebelumnya saja sudah menguras banyak material abadi peringkat 7. Jika ini dilanjutkan,
biaya, esensi abadi dan tenaga yang dibutuhkan akan sangat besar. Semakin mereka mengamati, semakin runtuh pula semangat mereka. Kesulitan misi ini membuat mereka ingin mundur rasanya. Bahkan penyesalan mulai muncul. Mengikuti Fang Yuan secara membabi buta jelas bukan keputusan yang bijak. Miao Mingzhen akhirnya mendekati Fang Yuan. Dia tampak tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Zhu, mari kita diskusikan rencana ini." Miao Mingzhen tidak punya pilihan. Misi yang sudah diambil tidak bisa dibatalkan begitu saja, kecuali dengan menukar gelar yang lain. Namun, cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Dengan bantuan klon jalur waktu miliknya, dia telah menyelesaikan deduksinya. Dia menelangkupkan tangan dan berkata, "Saudara Miao, aku sudah memiliki sebuah rencana. Ikutilah pengaturanku dan kita pasti bisa menyelesaikan misi ini." Miao Mingzhen terkejut. Meski hatinya tampak ragu, dia tetap mengangguk. "Kalau memang begitu, tolong berikan instruksi, Saudara Zhu. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengikutinya." Fang Yuan tertawa ringan. "Saudara Miao sungguh terlalu sopan. Ini akan menguntungkan kita semua. Semakin baik hasil dari misi ini, maka semakin besar pula keuntungan yang akan kita dapatkan dibandingkan dengan misi di tingkat menengah." Miao Mingzhen hanya bisa menghela nafas dalam hati. Kepercayaannya pada dirinya sendiri kini telah runtuh. Jadi satu-satunya harapannya kini adalah Fang Yuan. Namun meski begitu, sikap Fang Yuan terasa begitu nyaman. Dia tidak bersikap dominan, melainkan setara. Berbeda sekali dengan Shen Zhongsheng. Fang Yuan berkata, "Saudara Miao, kamu akan menjaga pulau getaran batu giok dan menahan arus benturan di bawahnya. Gui Qiye, kamu ke pulau angin pedang. Pastikan pulau itu tetap di tempat. Peng Jiang dan Peri Huadie masing-masing akan menjaga pulau harta bulan sabit dan pulau tulang putih. Sementara itu, aku akan menangani pulau ruang angkasa tersembunyi terlebih dahulu." Mendengar itu, Miao Mingzhen dan kelompoknya sempat kebingungan. Tetapi mereka tetap mengikuti instruksi itu. Mereka bergerak serentak. Lalu, pulau-pulau yang hanyut perlahan mulai stabil. Pergerakan mereka menurun hingga akhirnya bisa dikendalikan. Saat mereka melihat ke arah Fang Yuan, dia mendarat di pulau ruang angkasa tersembunyi. Keraguan pun tampak muncul di mata mereka. Bagaimanapun pulau itu adalah yang paling stabil dan juga paling mudah dikendalikan. Mengapa dia memilih pulau itu lebih dulu? Seharusnya dia menangani pulau lain atau langsung mengatasi arus tumbukan. Banyak pikiran yang muncul dan mereka mulai curiga. Namun, Fang Yuan hanya singgah sebentar di pulau itu sebelum terbang pergi dengan kecepatan tinggi. Tujuan Fang Yuan kali ini adalah Pulau Tulang Putih. Di bawah pengamatan Huadie, Fang Yuan mengeluarkan berbagai material abadi dari apertur miliknya dan menatanya dengan cepat. Huadie terkejut dan bergumam. Dia sedang membangun formasi. Gerakan Fang Yuan tampak halus dan efisien. Setiap langkahnya tepat tanpa keraguan. Huadie yang sebelumnya terkejut, kini perlahan menjadi kagum. Tak lama, formasi itu pun akhirnya selesai dibangun. Melihat semua itu, mulut Huadie ternganga. Zhu Ying benar-benar menggunakan material abadi untuk membentuk formasi. Bukankah itu berarti dia memiliki pencapaian Grandmaster dalam jalur formasi?
Jadi, dia bukan hanya immortal jalur transformasi, melainkan juga jalur formasi? Tidak, itu tidak benar. Saat dia mengalahkan Gwen dan menyelamatkan kami, dia jelas menggunakan metode jalur transformasi. Jangan-jangan dia mengembangkan dua jalur sekaligus. Mengembangkan dua jalur sekaligus sebenarnya bukanlah hal langka bagi seorang immortal. Namun, memiliki pencapaian tingkat tinggi di dua jalur yang berbeda, itu adalah sesuatu yang jarang ditemukan. Akhirnya, setelah menyelesaikan pengaturan di Pulau Tulang Putih, Fang Yuan langsung mengaktifkan subformasi dan menghubungkannya dengan formasi utama di Pulau Ruang Angkasa Tersembunyi. Formasi abadi pun beresonansi. Pulau Tulang Putih bergetar hebat, lalu perlahan tertahan, seolah dia berakar di dasar laut. Pulau itu tak lagi menunjukkan tanda-tanda hanyut. Baru saat itu Huadie memahami maksud Fang Yuan. Jadi, dia menjadikan Pulau Ruang Angkasa Tersembunyi sebagai inti. Dia menjadikannya sebagai jangkar untuk menstabilkan pulau-pulau yang lain. Pulau itu memang adalah fondasi yang terbaik. Arus tumbukan tak mampu mempengaruhinya. Namun, Huadie pun menyadari kelemahannya. Tapi meski begitu, pulau lain hanya bergantung pada formasi. Arus tumbukan akan terus menghantamnya. Seiring waktu, formasi akan terkikis dan akhirnya runtuh. Dan pada akhirnya, pulau-pulau ini tetap akan hanyut. Namun, Fang Yuan yang mendengar semua itu sama sekali tidak memberikan penjelasan. Dia langsung bergerak, berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Dia membangun formasi tambahan hingga akhirnya kelima pulau itu benar-benar stabil. Miao Mingchen dan yang lain menatapnya dengan ekspresi rumit. Pencapaian jalur formasi Fang Yuan benar-benar di luar dugaan. Grandmaster jalur formasi itu langka. Ditambah lagi, Fang Yuan juga mahir dalam jalur transformasi. Sungguh orang yang sangat berbakat. Itulah pikir mereka. Semakin mereka melihat Fang Yuan, semakin dalam juga rasa penasaran mereka kepada Fang Yuan. Namun Fang Yuan tahu bahwa semua ini baru langkah awal. Masalah utamanya tetaplah arus tumbukan di bawah laut. Miao Mingchen dan yang lainnya mulai berdiskusi melalui Gu jalur informasi. Tanpa metode jalur air, bagaimana kita mengatasinya? Arus itu terlalu besar. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh mereka adalah dengan menghancurkannya secara langsung sedikit demi sedikit. Tapi metode kasar sangat boros esensi abadi, dan yang terburuk akan merusak seluruh ekologi laut. Tapi mereka tidak menemukan alternatif. Namun tiba-tiba ledakan menggema. Fang Yuan melesat ke udara dan mengaktifkan seluruh formasi. 5 pilar cahaya menjulang dari tiap pulau, memancarkan warna yang berbeda. Kekuatan formasi pun melonjak dan menembus batas sebelumnya. Jadi, ini kekuatan sebenarnya dari formasi ini. Miao Mingchen dan yang lainnya terkejut. Kelima pulau itu sendiri memiliki tanda Dao yang padat. Mereka ibaratkan satu material abadi raksasa. Dan formasi yang Fang Yuan bangun memanfaatkan mereka semua. Aku akan menarik arus tumbukan. Kalian tetap jaga pulau masing-masing. Jika ada gelombang ataupun binatang laut yang mengancam, tahan mereka. Suara Fang Yuan menggema. Baik, jawab mereka serempak. Formasi berdengung, cahaya menyebar, menyatu dengan air laut,
dan menciptakan ilusi putih berkilau. Di dalam cahaya itu, arus tumbukan mulai bergerak. Seperti paus raksasa yang terusik, dia perlahan bangkit, lalu melesat menuju pulau getaran batu giok. Miao Mingsen menggertakkan gigi. Tekanan luar biasa kini menghantamnya. Arus besar menghantam formasi itu. Gelombang setinggi puluhan kaki menerjang pulau. Miao Mingsen segera terbang dan menahan dampaknya dengan gerakan pembunuh miliknya. Arus itu akhirnya berbelok, namun belum sempat menjauh, dia kembali ditarik oleh formasi di Pulau Tulang Putih. Hua Die hampir mengerang melihatnya datang. Ini kebalikan dari rencana mereka. Alih-alih menolak arus, Fang Yuan justru menariknya. Cu Ying ini benar-benar gila. Ledakan kembali mengguncang. Formasi berderit keras. Gelombang dan binatang laut menyerbu. Hua Die bertahan mati-matian. Dan demikian seterusnya. Arus tumbukan dipaksa menghantam kelima pulau satu persatu. Setiap tumbukan melemahkannya. Dan setelah melewati satu pulau, dia ditarik ke pulau berikutnya. Kekuatannya terkikis perlahan. Ketika arus itu mencapai pulau terakhir, kekuatannya bahkan kurang dari setengah. Namun Fang Yuan belum selesai. Dia kembali mengaktifkan formasi, memaksa arus itu berbalik dan menghantam pulau-pulau itu sekali lagi. Ketakutan melanda para immortal. Namun hasilnya jelas. Setelah satu siklus penuh, arus kembali ke pulau getaran batu giok. Kini, arus itu hampir tak memiliki daya hancur. Dia berubah menjadi arus biasa. Formasinya pun kini stabil sepenuhnya. Arus tumbukan yang dulu sangat destruktif, kini mengalir mengelilingi pulau. Memang masih cepat, namun kini terkendali. Bahkan, arus itu berfungsi sebagai lapisan pelindung alami. Keempat immortal itu pun terpaku. Tak satu pun dari mereka menyangka hasil seperti ini. Jika mereka mengikuti rencana awal mereka dengan menghancurkan arus secara langsung, maka wilayah laut ini pasti sudah hancur total. Tapi Fang Yuan, dia justru memanfaatkan arus itu dengan baik. Dia telah mengubah bencana menjadi sebuah pelindung. Sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa. Miao Mingsen dan yang lainnya benar-benar terkesan. Ini bukan sekedar kekuatan. Ini adalah perhitungan yang nyaris sempurna. Sedikit saja meleset, maka semuanya pasti gagal. Fang Yuan menghela nafas sejenak dan berkata, "Kini masalah utama telah terselesaikan. Selanjutnya kalian tinggal memperkuat formasi dan menata ulang ekologi pulau. Sementara untuk wilayah di luar arus ini, abaikan saja," kata Fang Yuan sambil tersenyum. Dia kini tampak puas. Jika arus baru terbentuk, maka arus yang ada akan menelannya dan tetap menjaga pulau-pulau itu di bawah perlindungan formasi. Fang Yuan bahkan meninggalkan wasiatnya dan sejumlah besar esensi abadi. Selama semua itu bertahan, maka rantai 5 pulau ini akan tetap aman. Arus tumbukan itu awalnya seperti harimau yang lapar, liar dan tak terkendali. Namun setelah pengaturan yang dibuat Fang Yuan, arus itu seakan berubah menjadi kucing penjaga yang kini justru menjaga rantai dari kelima pulau. Begitu pengaturannya selesai, situasi pun pada dasarnya telah terselesaikan. Sisanya hanyalah penyempurnaan akhir. Pekerjaan ini tidaklah sulit, tetapi cukup melelahkan dan memakan waktu. Dan Fang Yuan tentunya tidak berniat membuang tenaga untuk hal itu. Dia lalu berdiskusi dengan Miao Mingsen. Lalu pada akhirnya,
Feng Jiang dan Hua Die ditinggalkan di sana untuk menyelesaikan tahap akhir, sementara Fang Yuan membawa yang lainnya kembali. Cahaya putih berkilat. Fang Yuan, Miao Mingzhen, dan Gui Qiye kembali ke pulau awal. Saat itu, Ren Xiuping sedang menatap tugu prestasi. Dia menelusuri daftar misi. Kemunculan mendadak Fang Yuan dan 2 orang lainnya membuat jantungnya berdegup kencang. Bagaimana kalian bisa muncul bersamaan? Kebetulan atau tidak? Fang Yuan hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Dia tidak berniat menjawab. Ren Xiuping sempat tertegun. Sikap santai Fang Yuan justru membuatnya tak siap untuk merespon. Tanpa banyak bicara, Fang Yuan melangkah ke depan. Tulisan di tugu prestasi telah berubah, menampilkan daftar misi berukuran besar. Ia menyapu pandang sekilas, lalu memilih satu misi. Setelah itu, dia membagikannya kepada Miao Mingzhen dan Gui Qiye. Cahaya kembali berkilat dan ketiganya menghilang. Ren Xiuping menyaksikan semuanya dengan ekspresi suram. Zhu Ying mengambil misi tingkat yang lebih tinggi dariku. Berarti dia sudah menukarkan gelar. Kemungkinan besar itu adalah gelar orang yang sangat baik. Namun, menyadarinya saja tidak cukup. Misi menengah saja sudah sulit bagiku, apalagi misi besar. Ren Xiuping mengernyitkan dahi. Tapi, mengapa mereka bisa bergerak bersama? Apakah mereka mengambil misi yang sama? Pikiran itu langsung menarik perhatiannya. Jika beberapa orang mengerjakan satu misi, memang poinnya akan terbagi, namun efisiensi penyelesaiannya bisa meningkat drastis. Pada akhirnya, keuntungan total tetap lebih besar daripada kerugiannya. Bukankah itu yang sedang dilakukan Zhu Ying? Ren Xiuping bukanlah orang bodoh. Dia segera memahami maksud di balik tindakan Fang Yuan. Dan Fang Yuan memang tidak berniat menyembunyikannya. Bahkan dia dengan sengaja menunjukkannya. Logikanya sederhana. Kelompok Miao Mingzhen bisa dijadikan sekutu. Lantas, mengapa Ren Xiuping tidak? Permusuhan sebelumnya tidak ada artinya dibandingkan keuntungan di masa depan. Ren Xiuping juga adalah orang yang cerdik. Dia tentu tahu kapan harus menahan diri. Memang dia terikat perjanjian aliansi dengan klan Shen. Namun itu bukan masalah besar. Di tugu prestasi tersedia hadiah yang mampu menghapus batasan dari perjanjian. Bahkan tanpa diberitahu pun, dia pasti sudah menyadarinya. Sementara itu saat ini, Fang Yuan telah memulai misi besar kedua. Kesulitannya jelas lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi tidak berarti baginya. Seperti sebelumnya, dia menyelesaikan bagian tersulit lalu menyerahkan sisa pekerjaannya kepada Miao Mingzhen dan Gui Qiye. Ketika Fang Yuan kembali ke tugu prestasi, dia menunggu sejenak. Tak lama, Hua Die dan Feng Jiang juga kembali. Artinya misi besar pertama telah diselesaikan sepenuhnya. Di sana Fang Yuan memperoleh 500 poin prestasi. Miao Mingzhen dan yang lainnya masing-masing mendapatkan sekitar 80 poin. Fang Yuan melihat papan prestasi. Dia menghitung dengan cepat. Total poin dari 3 misi itu mencapai 973 poin. Dibagi di antara mereka, Fang Yuan tetap mengambil bagian terbesar karena memang dia nyaris menyelesaikan seluruh misi itu sendirian. Namun, dengan waktu dan tenaga yang jauh lebih sedikit. Hua Die dan Feng Jian pun saling berpandangan. Kegembiraan terlihat jelas di mata mereka. Dalam misi ini, peran mereka relatif ringan. Menahan gelombang dan menyelesaikan tahap akhir.
Pengorbanan mereka hanya sedikit esensi abadi, waktu dan juga tenaga. Tetapi imbalannya melampaui 80 poin prestasi. Feng Jian tak bisa menahan diri untuk membandingkan dengan misi menengah yang sebelumnya ia selesaikan. Saat itu ia mengorbankan banyak lebah kesayangannya, bahkan termasuk giro kuno miliknya. Tapi hasil akhirnya hanya setara. Perbandingan itu jelas. Membantu Fang Yuan menyelesaikan misi berukuran besar ternyata jauh lebih efisien, lebih ringan, namun hasilnya jauh lebih memuaskan. Setelah itu Fang Yuan berkata, "Pergilah dan bantu Miao Mingzhen menyelesaikan misi yang kedua. Aku sarankan kalian semua menukar gelar kelompok. Dengan begitu maka kita bisa berkomunikasi secara langsung." Gelar kelompok itu cukup mahal, harganya 100 poin prestasi. Namun melihat benefitnya, Feng Jiang dan Hua Die tidak ragu sedikit pun. Mereka segera menukarnya. Lalu Feng Yuan kemudian membagikan misi yang kedua pada mereka. Dalam sekejap, mereka berdua diteleportasikan ke lokasi Miao Mingzhen dan Gui Qiye. Sementara Fang Yuan langsung menerima misi besar ketiga. Setelah Miao Mingzhen dan yang lain menyelesaikan misi yang kedua, poin prestasi mereka kembali bertambah. Kali ini, Miao Mingzhen dan Gui Qiye juga menukar gelar kelompok. Dengan begitu, mereka berlima dapat berkomunikasi dengan mudah. Koordinasi mereka pun meningkat drastis. Pada saat itu, Fang Yuan telah lebih dulu menyelesaikan pengaturan awal dari misi yang ketiga. Dia membagikan misi yang ketiga pada Miao Mingzhen dan yang lain. Mereka segera menerimanya dan pergi ke tempat yang ketiga. Begitu tiba di lokasi, mereka menerima instruksi singkat dari Fang Yuan sebelum Fang Yuan kembali memilih misi yang keempat. Keunggulan Fang Yuan dalam menguasai berbagai jalur kultivasi kini benar-benar terlihat. Banyak misi yang mustahil bagi Shen Zhongsheng, namun bagi Fang Yuan, hampir semuanya punya solusi. Dia hanya perlu memilih mana yang paling menguntungkan baginya. Dan dengan bantuan Miao Mingzhen serta yang lain, Fang Yuan benar-benar menghemat waktu dan tenaga dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, Miao Mingzhen dan yang lain juga memperoleh poin lebih banyak berkat bimbingan Fang Yuan. Kerjasama ini benar-benar saling menguntungkan. Tapi bagi Ren Xiuping dan Shen Zhongsheng, situasi ini menjadi tekanan bagi mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan kelompok Miao Mingzhen naik di papan prestasi melampaui mereka. Rasa tidak puas muncul, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Terlebih lagi, perolehan Fang Yuan kini telah menembus ribuan poin. Dia telah memimpin jauh di depan. Perbedaan itu begitu besar hingga para immortal mulai kehilangan keinginan untuk mengejarnya. Untuk menukar sebuah ku immortal, setidaknya dibutuhkan 10.000 poin. Dan Zhu Ying sudah hampir mencapainya. Gumam banyak orang. Perasaan mereka bercampur antara kagum dan juga kesal. Bagaimana dia bisa menyelesaikan begitu banyak jenis misi? Dia pasti mengetahui rahasia tentang tempat ini. Sayang sekali, kita tidak bisa bertarung di tempat ini. Kelompok Miao Mingzhen benar-benar beruntung. Kecemburuan mulai menyebar di kelompok Shen Zhongsheng. Sementara itu, Shen Zhongsheng sendiri hanya bisa menghela nafas panjang. Dalam 10 hari terakhir, jumlah hela nafasnya bahkan melampaui beberapa tahun sebelumnya. Peringkat di papan prestasi kini sungguh terasa menusuk baginya. Sebagai seorang immortal peringkat 8, dia justru tertinggal di bawah Feng Jiang dan Hua Die yang hanya berada di peringkat 6.
itu benar-benar memalukan baginya. Jika aku bisa menerima misi berukuran besar, kekuatanku pasti bisa dimaksimalkan. Tetapi bagaimana caranya berbagi misi seperti Juying? Shen Chongsheng mulai berpikir dengan serius. Dia tahu gelar orang yang sangat baik sudah menjadi salah satu kuncinya. Tetapi gelar untuk berbagi misi itu masih belum dia ketahui. Karena itu, eksperimen pun diperlukan. Namun, eksperimen juga berarti resiko. Poin prestasi bisa terbuang sia-sia. Situasi mereka yang sudah buruk bisa menjadi semakin buruk. Aku bisa memerintahkan anggota klan Shen, tetapi bagaimana dengan Ren Xiuping dan Tong Hua? Jika aku salah langkah, mereka bisa berbalik pada Juying. Shen Chongsheng mulai berhati-hati. Dia menyadari pengaruhnya perlahan menurun. Terlebih lagi setelah mengetahui bahwa perjanjian aliansi dapat dihapus melalui hadiah di dalam tugu prestasi. Dia tak lagi bisa mengandalkan kendali lama miliknya. Kini dia bahkan mulai menyesal. Sebelumnya dia memaksa Miao Mingzhen dan yang lain untuk menukar poin mereka untuk hadiah tertentu. Saat itu memang keputusannya logis, namun kini itu justru menjadi bumerang. Meski begitu, ini bukan kesalahan yang fatal. Dia hanya tidak memiliki informasi yang cukup saat ini. Kini, Shen Chongsheng mulai mengubah pendekatannya. Dia melunak terhadap Ren Xiuping dan Tong Hua. Reputasinya sebagai peringkat 8 masih memberinya pengaruh. Selain itu, Ren Xiuping juga masih terikat perjanjian dan memiliki dendam terhadap Juying serta Miao Mingzhen. Faktor-faktor ini membuat mereka tetap berada di pihak klan Shen untuk sementara waktu. Sementara itu, ketika Fang Yuan kembali ke tugu prestasi, sebuah misi besar yang baru muncul. Membunuh seorang iblis immortal di Laut Tangisan Penyesalan yang telah kehilangan akal. Fang Yuan sedikit tertegun. Laut Tangisan Penyesalan muncul lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Tapi dia dengan segera menerima misi itu. Sejauh ini, sudah ada 4 misi yang terkait dengan kota Duyung. Tetapi pemilihan saintis masih belum dimulai. Jelas semua itu adalah pengaruh kelahirannya kembali yang telah mengubah alur di dalam surga Paus Naga Biru. Tapi perubahan ini justru menguntungkan baginya. Dengan misi ini, Fang Yuan bisa memperoleh Gu Penyesalan lebih awal. Itu adalah sebuah peluang yang luar biasa. Dan begitu dia mendapatkannya, dia bisa meningkatkan peringkat Gu Immortal yang ia punya lebih cepat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Ini adalah langkah yang sangat besar bagi Fang Yuan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pengembangan ceritanya benar-benar berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Ceritanya menjadi lebih kompleks, meskipun seakan mengulang, tetapi semuanya terasa begitu baru. Inilah Master of Gu, kisah dari Fang Yuan. Kita akan sambung lagi kisah ini di part berikutnya. Sekian, terima kasih dan see you again di next video. Bye.